Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Subtema 1, tema 8, kelas 4. Nah anak-anak, sebelum itu Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Rinzani Zarkasih. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Rinzani. Ibu merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melakukan praktik mengajar di SD Negeri Tanjung Sari 1. Nah, kebetulan minggu ini Ibu bertugas untuk mengajar di kelas kalian. Ya anak-anak, langsung saja kita ke materi. Nah, kita akan membahas yang pertama itu pengertian dari kegiatan ekonomi tentunya. Lalu yang kedua itu kita akan membahas mengenai produksi. Dan yang ketiga mengenai distribusi. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai konsumsi. Nah anak-anak, apa ya kegiatan ekonomi itu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada seorang pun yang dapat membuat semua barang kebutuhannya sendiri. Misalkan ibu membuat baju sendiri, bertanam jagung sendiri misalkan, lalu menanam beras sendiri, menanam buah-buahan sendiri, dan semuanya serba sendiri, membuat baju sendiri. Nah, itu tuh tidak mungkin ada seorang pun yang bisa melakukannya. Manusia itu membutuhkan kerjasama antara manusia satu dan yang lainnya agar dapat saling melengkapi kebutuhannya masing-masing. Misalkan ibu bekerja sama dengan petani dan pedagang beras untuk mendapatkan beras, kemudian ibu konsumsi atau makan. Lalu ibu juga bekerja sama dengan pembuat baju dan pedagang baju untuk ibu kenakan bajunya tentu saja, dan masih banyak lagi kebutuhan lainnya. Nah, ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Ada juga yang membuat pakaian atau baju untuk dijual dan diperdagangkan. Dan masih banyak lagi. Nah, hal ini dikenal dengan kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Anak-anak, lanjut. Ternyata dalam kegiatan ekonomi itu tahap atau prosesnya ada 3. Yang pertama itu produksi. Setelah produksi, lalu ada distribusi. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah konsumsi. Nah anak-anak, ibu memiliki contoh gambar. Ini adalah gambar seseorang yang sedang membuat roti. Nah, pembuat roti ini sedang melaksanakan kegiatan ekonomi produksi. Apa sih kegiatan produksi itu? Produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang dan atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Contohnya ada yang tadi Ibu sebutkan ya, yaitu pembuat roti. Lalu ada juga selain pembuat roti ada contoh yang lain. Misalkan yang menambah nilai guna yaitu pengrajin meja dan kursi. Awalnya itu kan dari kayu, lalu mereka mengolah kayu menjadi kursi sekolah untuk bisa dipakai. Anak-anak, orang yang melakukan kegiatan produksi ini ada sebutannya loh. Sebutannya adalah produsen. Harus ingat ya, yang melakukan produksi sebutannya adalah produsen. Berarti orang ini merupakan produsen
roti. Lalu setelah orang ini membuat roti, nah, didistribusikan atau disebarkan oleh orang yang lain. Jadi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan barang hasil dari produksi. Dalam contoh ini berarti roti. Rotinya itu disalurkan. Nah, oleh siapa? Jadi orang yang mendistribusikan barang dari hasil dari produsen adalah disebut distributor. Ingat ya, distribusi, orangnya disebut distributor. Nah, anak-anak, kegiatan tadi ya, produksi itu tidak hanya memproduksi barang saja. Kan ini memproduksi dan menyalurkan barang ya, roti. Tapi ada juga yang berupa jasa. Contohnya itu ada guru. Kan guru itu menghasilkan atau memproduksi jasa. Lalu ada dosen, lalu ada dokter, tukang potong rambut, penerjemah bahasa, jaksa, dan lain-lain. Jadi tidak hanya memproduksi barang kegiatan produksi itu. Nah, yang selanjutnya adalah konsumsi. Di sini ada contohnya, ada seorang yang sedang di supermarket membeli roti yang tadi sudah didistribusikan oleh distributor dari produsen. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Orang yang mengkonsumsi itu disebut konsumen. Jadi roti yang telah ia beli di supermarket tentu saja dia makan. Itulah yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Oke, yang selanjutnya Ibu punya contoh yang lain. Apa coba ini? Iya, orang-orang yang sedang panen. Nah, orang-orang yang sedang panen ini juga merupakan contoh dari kegiatan produksi, karena mereka itu memproduksi apa coba? Ini kan sedang panen beras, jadi mereka itu memproduksi beras. Setelah itu berasnya didistribusikan. Setelah berasnya dibersihkan, dimasukkan ke dalam karung-karung, lalu didistribusikan oleh distributor atau disalurkan ke toko-toko atau ke supermarket atau ke pasar. Nah, setelah itu dari pasar lalu dijualnya kemana? Ke konsumen, kepada kita yang membeli beras. Setelah dijual, beras tersebut diolah menjadi nasi. Inilah yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Harus ingat, konsumsi itu dilakukan oleh konsumen, distribusi dilakukan oleh distributor, dan produksi dilakukan oleh produsen. Nah, anak-anak, Ibu memberikan 2 contoh saja kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Selanjutnya, kalian coba buka halaman 18. Ya, coba buka halaman berapa? 18 di LKS kalian. Nah, di situ ada tabel yang belum diisi. Nanti kalian isi ya, masing-masing. Ada produksi. Kalian sebutkan produksinya apa saja. Tadi Ibu telah memberikan 2 contoh. Produksi pembuatan roti dan produksi panen beras atau padi. Nah, lalu kegiatan distribusinya kalian sebutkan. Dan yang terakhir, kegiatan konsumsinya. Jika ada yang tidak mengerti, bisa langsung tanyakan pada Ibu di grup WhatsApp. Nah, jangan lupa ya, ini halaman 18. Anak-anak, sekian video kegiatan ekonomi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.